Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Titus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Titus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang-orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Titus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dalam versi Firman Allah yang hidup. Hendaklah mereka bersikap lemah lembut dan sopan santun terhadap semua orang. Renungan hari ini berjudul Bukan Orang Biasa, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, pernyataan pada dinding bank tempat saya menabung menyatakan bahwa prinsip-prinsip perusahaannya dapat diringkas dalam satu kata: kesopanan. Saya merasakan sendiri sopan santun dari teller yang membantu saya bertransaksi di sana. Sahabat ODB, di tengah dunia yang keras dan kejam ini, bersikap sopan santun menjadi konsep yang luar biasa. Kita menemukannya dalam surat Rasul Paulus kepada sahabatnya, Titus. Ia memerintahkan Titus untuk mengingatkan jemaatnya agar tidak menceritakan keburukan orang lain atau bertengkar, melainkan hendaklah mereka bersikap lemah lembut dan sopan santun terhadap semua orang. Titus pasal yang ketiga ayat yang kedua dalam versi Firman Allah yang hidup. Nah, sikap sopan santun ini dapat diterjemahkan dalam versi-versi Alkitab lain sebagai ramah, bersikap baik, atau penuh pengertian. Cara kita memperlakukan orang lain menunjukkan apakah kita memandang mereka serupa dan segambar dengan Allah atau tidak. Seorang C.S. Lewis bahkan menulis tentang hal ini dalam bukunya The Weight of Glory. Dia berkata, sesungguhnya tidak ada orang biasa. Tidak pernah kita bercakap-cakap dengan manusia fana semata-mata.
Karena Louis membayangkan tentang kekekalan. Ketika kita akan menikmati hadirat Allah atau sebaliknya, terbuang darinya untuk selamanya. Karena itu ia mengingatkan yang kita ajak bersenda gurau, bekerja sama, atau yang kita nikahi, kita rendahkan, atau manfaatkan adalah makhluk yang abadi. Dampaknya adalah kengerian abadi atau kemuliaan kekal. Sahabat ODB, kiranya kita mengizinkan Roh Allah menolong kita untuk memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan sepatutnya, yaitu sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Sahabat ODB, apakah akibat dari hilangnya sopan santun terhadap interaksi Anda dengan orang lain? Lalu bagaimana Anda dapat lebih bersungguh-sungguh menghadirkan sopan santun dalam interaksi Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku begitu mudah merasa frustrasi dengan orang lain. Berilah aku kesabaran dan kebaikan hati supaya aku dapat memperlakukan setiap orang dengan hormat dan sopan santun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.